معاشر المسلمين رحمكم الله. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الذي جعل الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله ربكم الأعلى. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya, yakni menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada 3 jenis nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana ketika seorang hamba belum mendapatkannya, maka belumlah dia dikatakan sebagai orang yang mendapatkan kedamaian dan ketenangan hidup. Sebagaimana disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya." Barang siapa di antara kalian di pagi hari merasakan aman di tengah-tengah keluarganya, sehat jasmaninya, memiliki kebutuhan pokok untuk sehari-harinya, maka seakan-akan kenikmatan dunia ada di tangannya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis di atas merupakan pengingat akan nikmat-nikmat Allah yang sudah terbiasa didapatkan manusia, akan tetapi kebanyakan tidak merasakan akan kemuliaannya dan bahkan mengabaikannya. Apa saja nikmat Allah yang sering diabaikan oleh hambanya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nikmat yang pertama adalah nikmat rasa aman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aminan fi sirbihi", artinya merasakan aman di tengah-tengah keluarganya. Rasa aman adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar yang dikaruniakan kepada hambanya setelah nikmat iman dan Islam. Dan tidak akan merasakan kenikmatan hidup orang yang kehilangan nikmat aman ini, seperti orang-orang yang hidup di suatu negara yang kehilangan rasa aman di dalamnya.
atau seperti orang-orang yang hidup di tengah-tengah peperangan yang menghancurkan harta benda dan menghilangkan nyawa. Ia tidur di bawah gemuruh suara pesawat perang dan dentuman meriam. Bahkan salah seorang di antara mereka menangkupkan tangannya di atas jantungnya, menunggu kematian yang bisa saja mendatangi mereka setiap saat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Hai orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nikmat yang kedua adalah nikmat sehat, mu'afan fi jasadihi, sehat jasmaninya. Maksudnya adalah selamat dari sakit dan penyakit baik secara lahir maupun batin. Imam Ahmad rahimahullahu taala meriwayatkan di dalam sebuah hadis, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca doa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila dan penyakit kusta serta dari sejelek-jeleknya penyakit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dalam agama, dunia, jiwa, keluarga dan harta beliau dari setiap pagi dan sore. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah meninggalkan doa-doa ini ketika pagi dan sore. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astawi aurati wa amin rawati. Allahumma anfadhni min bayni yadi wa min khalfi wa an yamili wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an ughtala min tahti. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nikmat yang ketiga adalah nikmat kecukupan rezeki. Nikmat Allah yang sering diabaikan yang ketiga ini adalah nikmat kecukupan rezeki. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Indahu qutu yaumihi." Maknanya adalah memiliki kebutuhan pokok untuk sehari-harinya. Maksudnya adalah dia memiliki makanan yang cukup untuk dikonsumsi dan bisa menghidupinya dari makanan yang halal. Makanan adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Maka hendaklah mereka menyembah Allah, pemilik rumah ini yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa siapa saja yang terkumpul di dalam dirinya ketiga hal ini, maka pada hari itu seolah-olah dia memiliki dunia seluruhnya. Dan sebenarnya pada kebanyakan manusia telah terkumpul ketiga hal ini, dan bahkan mereka memiliki lebih banyak lagi dibandingkan dengan yang disebutkan dalam hadis ini. Namun demikian mereka mengingkarinya dan meremehkan apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka dapatkan. Maka mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'rifuna ni'matallah tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun." Mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, "Afa bi ni'matillahi yajhadun." Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Obat dari penyakit ini adalah dengan melihat kepada orang-orang yang tidak mendapatkan kenikmatan ini atau yang tidak mendapatkan sebahagian dari nikmat ini, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwasiatkan
Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah." Lihatlah orang yang lebih rendah kenikmatannya darimu dan janganlah melihat kepada orang yang lebih banyak kenikmatannya darimu, agar kamu tidak mencela nikmat yang Allah anugerahkan kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah ini disampaikan, semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، واستغفروه من كل ذنب عظيم، إنه هو التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وكرم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان وكره إلينا الفسوق والعصيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الإنسان علمه البيان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للإنس والجان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعهم بإحسان. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا ونحن على الإسلام والإيمان. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.